kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi terkait dari materi pengantar bisnis internasional. Di mana dari dua materi tersebut, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terkait manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional, serta yang kedua yaitu terkait materi manajemen operasional dalam bisnis internasional. Oke, dari materi yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu terkait manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional, di mana dalam SDM internasional ini telah menjadi fokus penting bagi suatu perusahaan global dalam mengelola kekuatan kerja mereka gitu yang tersebar di berbagai negara. Nah, dalam menghadapi tantangan seperti budaya, bahasa, regulasi yang unik, perusahaan itu tentunya perlu mengembangkan strategi yang efektif gitu untuk memastikan bahwasannya karyawan dari perusahaan tersebut ini dapat beroperasi secara harmonis, juga berkontribusi maksimal terhadap tujuan dari suatu organisasi tersebut. Nah, di mana dalam salah satu pendekatan yang semakin ditekankan gitu dalam manajemen SDM internasional ini seperti dengan cara pengintegrasian manajemen pengetahuan atau knowledge management, yang dimana knowledge management ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, membagikan, dan juga menggunakan pengetahuan secara efektif di seluruh organisasinya. Adapun studi kasus dalam manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional ini, yaitu contohnya terkait dengan perusahaan Coca-Cola, di mana Coca-Cola telah meluncurkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Coca-Cola Amatil Indonesia ini telah meresmikan program CCAI Academy sebagai upaya perusahaan untuk membekali karyawannya dengan seperti pengetahuan dan juga keterampilan yang secara komprehensif. Selain itu juga program CCAI Academy ini juga disebut sebagai bagian dari pengembangan karir para pekerjanya. Menurut Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia, yaitu Kadir Gundus, dia mengatakan bahwasannya pengembangan kapabilitas karyawan merupakan salah satu langkah penting bagi perusahaan dalam meraih kesuksesannya. Di mana ia juga mengatakan bahwasannya kami percaya bahwa karyawan adalah fondasi dari strategi CCAI. Itu menurut Kadir. Nah, di mana setelah hal itu pihaknya terus melakukan pengembangan SDM sejak beberapa tahun lalu dengan juga menyasar peningkatan keterampilan teknis dan kepemimpinan. Nah, lalu apa sih kaitannya materi terkait manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional dengan studi kasus dari Coca-Cola tersebut? Nah, jadi itu saling berkaitan ya teman-teman, di mana program dari CCAI Academy ini merupakan implementasi nyata dari konsep manajemen sumber daya dalam bisnis internasional, yang dimana mencakup pengelolaan talenta, pelatihan, pengembangan kepemimpinan, adaptasi budaya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dapat mengintegrasikan strategi sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan bisnis di tingkat global maupun lokal. Jadi, dari materi dan studi kasus yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwasannya knowledge management ini berperan penting dalam mendukung efektivitas sumber daya manusia internasional di perusahaan multinasional, di mana knowledge management ini telah terbukti menjadi elemen kunci dalam mengelola pengetahuan yang tersebar di berbagai lokasi geografis dan budaya yang berbeda. Penerapan strategi knowledge management ini yang baik tentu akan membantu perusahaan mengatasi tantangan global seperti perbedaan budaya, hukum ketenaga kerjaan, maupun komunikasi lintas negara. Nah, knowledge management ini juga tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan antar individu dan tim loh dalam mengelola perusahaan global, tapi juga mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis internasionalnya. Materi yang kedua yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional, di mana manajemen operasional merupakan metode pengelolaan yang menyeluruh dan optimal yang memberikan perihal tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, bahan-bahan mentah, peralatan, atau produk yang sekiranya bisa dijadikan sebuah produk berupa barang maupun jasa yang bisa dijual belikan.
Sedangkan pengertian dari manajemen operasi internasional merupakan disiplin manajemen yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian kegiatan operasional perusahaan dalam lingkup global. Ini melibatkan koordinasi berbagai aspek operasional seperti rantai pasokan, produksi, distribusi, juga layanan pelanggan di berbagai pasar internasional. Tujuannya yaitu untuk mencapai efisiensi keberlanjutan dan keunggulan kompetitif dalam konteks bisnis yang melibatkan berbagai negara dan juga berbagai budaya. Dari materi manajemen operasional dalam bisnis internasional ini, terdapat studi kasus yang terkait dengan materi tersebut, yaitu studi kasus dari PT Unilever Indonesia Tbk, yang dimana studi kasus dari PT Unilever Indonesia Tbk sendiri merupakan perusahaan multinasional karena termasuk perusahaan yang memproduksi barang yang disesuaikan dengan selera masyarakat lokal. PT Unilever Indonesia Tbk ini menerapkan strategi diversifikasi produk yang memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh, dan juga dengan bahan sari buah. Nah, lalu apa sih kaitannya studi kasus tersebut dengan materi manajemen operasional dalam bisnis internasional? Jadi, kaitannya yaitu karena PT Unilever Indonesia Tbk ini menunjukkan bagaimana manajemen operasional internasional berperan penting dalam mengolah diversifikasi produk, penyesuaian pasar lokal, logistik global, dan juga standar kualitas, di mana keberhasilan operasional di Unilever ini merupakan contoh penerapan strategi global yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal dalam konteks bisnis internasional. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya manajemen operasional merupakan fungsi manajemen yang sangat pokok bagi sebuah perusahaan apapun. Salah satunya yaitu bagi PT Unilever Indonesia Tbk, yang dimana PT tersebut memiliki strategi untuk bersaing untuk mencapai dan memperoleh tujuan perusahaannya. Selain itu, PT Unilever Indonesia Tbk ini juga memiliki strategi pada diferensiasi produk, yaitu winning with brand and innovation, yang kunci utamanya adalah mengembangkan produk baru dan tepat guna. Selain faktor dari keunikan produk, perusahaan yang mempunyai kelebihan dalam bersaing juga menerapkan strategi marketing yang mix, yang melingkupi harga yang bisa bersaing, tempat atau lokasi yang strategis, dan juga promosi yang memadai.